Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jin merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kasat mata. Meski tidak kasat mata, tidak sedikit dari bangsa jin yang berusaha merusak kehidupan manusia. Caranya, bahkan jin berusaha menempel di tubuh manusia. Lantas, jenis jin apa saja yang kerap menempel di tubuh manusia? Apa ciri-ciri seorang ketempelan jin? Bagaimana mengatasi jin yang menempel di tubuh manusia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ada 4 jenis jin yang suka menempel di tubuh manusia. Ia adalah jin Qorin, Ifrit, Zabur, dan Saka. Keempat jin tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Jin Qorin misalnya, yang merupakan jelmaan jin yang menyerupai pribadi seseorang. Mulai dari bentuk dan suara persis mirip seperti manusia. Jin Qorin bisa saja merusak ibadah seseorang terhadap Tuhannya. Ia juga bisa saja mencemarkan nama baik dengan menfitnah menjadi arwah gentayangan ketika manusia itu sudah meninggal. Kalau jin Ifrit lebih kasar dan temperamen, jin ini juga sering berkolaborasi dalam hal ilmu hitam seperti santet. Ifrit merupakan jin senior yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sama halnya dengan jin Qorin, Ifrit bertugas mencelakakan kehidupan manusia agar tidak suka dengan kehadiran manusia. Sementara jin Zabur, atau biasa juga disebut Zabar, mirip seperti jin Qorin, namun memiliki bentuk dan tampilan yang berbeda. Jin Zabur menempel dan menetap di tubuh manusia. Misalnya, adalah merusak konsentrasi seseorang apabila melakukan ibadah dan kelakuan baik lainnya. Akibat ulahnya, manusia selalu disisipi rasa ragu dan cenderung ingin segera selesai dalam urusan yang baik. Jin yang keempat adalah Saka. Jin yang satu ini juga menempel di tubuh seseorang. Tujuannya untuk membuat tubuh manusia menjadi kebal dan kuat, sehingga seolah-olah merasa kuat dan lupa bahwa ada yang lebih kuat dari manusia itu sendiri. Jin Saka biasa hadir dalam setiap kajian ilmu kebal. Suara berubah tanda ketempelan jin. Jin memang makhluk yang tak kasat mata. Sebagai musuh, ia akan selalu mengganggu kehidupan manusia agar terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Salah satu cara jin mengganggu manusia adalah dengan menempel di tubuhnya. Untuk itu, perlu diketahui ciri-ciri seseorang ketempelan jin. Salah satu ciri manusia yang ketempelan jin adalah perubahan suara secara mendadak. Perubahan suara itu terkait dengan tutur kata, sifat, dan tingkah laku seseorang. Biasanya bahkan orang tersebut akan memiliki sorot mata yang berbeda daripada biasanya. Pandangannya tidak tentu arah dan sering kali menunjukkan gelagat yang gelisah. Tak hanya itu, orang yang ketempelan makhluk gaib ini biasanya memiliki keinginan yang aneh dan tak biasa. Namun di sisi lain, kekuatan orang tersebut justru menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan seringkali tidak hanya kuat, ia juga memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Misalnya, orang tersebut bisa meramal masa depan atau bahkan membaca latar belakang suatu kejadian. Perubahan drastis pun terjadi, misalnya cara jalan, cara bicara, dan suara seseorang yang ketempelan jin mendadak berubah. Bisa meruqyah diri sendiri apabila ketempelan jin? Islam mengenalkan metode ruqyah untuk menghilangkan gangguan jin yang menempel di tubuh manusia. Ternyata, seseorang bisa meruqyah diri sendiri apabila merasa ada tanda-tanda gangguan jin. Caranya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Meruqyah diri sendiri dari gangguan jin dengan harapan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk menyembuhkan penyakit. Kondisi hati sangat menentukan hasil akhir meruqyah diri sendiri. Karenanya, seseorang harus menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Selain itu, seseorang harus berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perlindungan dan kesembuhan. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang sering dibaca saat meruqyah diri sendiri ataupun kepada orang lain dari gangguan jin. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah, ayat Kursi, surah Al-Baqarah ayat 255, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Setelah itu, usapkan tangan ke seluruh tubuh setelah meniupkan ayat Al-Quran tersebut. Kemudian, minumlah air yang sudah ditiupkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Cara meruqyah diri sendiri ini terdapat dalam hadis Muslim dan Ibnu Hibban dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu bahwa beliau mengadukan rasa sakit di badannya kepada Rasulullah SAW. Lalu, Rasulullah menyuruhnya, letaklah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu. Lalu beliau ajarkan doa. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejelekan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan.
Meski memang ada jenis jin yang menempel di tubuh manusia, namun Islam memberikan panduan agar seseorang terhindar dari godaannya. Salah satu doa pendek yang bisa dibaca agar seseorang terhindar dari gangguan setan dan jin adalah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.